Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PCR ketika mu-nya tidak ada di tengah-tengah atau istilahnya off center. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat mengenai proses capability ratio yang off center. Dimulai dari mengingat dulu PCR ya. Rumusnya adalah CP sama dengan USL kurangin LSL dibagi 6 sigma. Kemudian kita munculkan gambarnya dulu seperti ini. Gambar distribusi normalnya. Di mana pada gambar distribusi normal tersebut mu-nya itu berada di tengah-tengah antara LSL dan USL. Yang rumusnya seperti ini. Kemudian sigmanya diestimasi dengan S. Nah, lalu bagaimana jika mu-nya tidak ada berada di tengah-tengah? Maka kita akan memasuki permasalahan yang dikenal dengan proses capability ratio for off-center process. Ya, off-center process. Lalu bagaimana ngitung proses capability-nya ketika off-center? Maka kita akan menggunakan rumus CPK. Di mana CPK ini adalah minimum dari nilai CPU dan atau CPL. Maksudnya gimana? Sebelum ke sana kita ingat-ingat dulu ya. CPU adalah rumus yang ini untuk batas atas ya, USL, dan CPL adalah rumus yang ini untuk batas bawah. Nah, kita akan lihat misalkan setelah dihitung sebuah proses itu dapat CPU-nya 1,5 dan dapat CPL-nya itu 2,5. Mana yang lebih kecil, 1,5 atau 2,5 ya? Yang lebih kecil 1,5 maka CPK-nya itu sama dengan 1,5. Ya, karena minimum di antara kedua nilai tersebut. Ya, seperti itu untuk menghitung CPK-nya. Lalu kita akan membahas mengenai menginterpretasikan nilai CP dan CPK. Misalkan kita punya gambar seperti ini. Sigmanya 20, mu-nya 50, LSL-nya 38, USL-nya 62. Pas ya, ini off center. Pas di center, maka CP-nya sama dengan 2, CPK-nya sama dengan 2. Jadi ketika CP sama dengan nilai CPK berarti dia center prosesnya. Kalau misalnya geser sedikit ke kanan, maka CPK-nya berkurang jadi 1,5, nilai CP-nya tetap. Geser lagi ke kanan, nilai CP-nya tetap, CPK-nya berkurang menjadi 1. Geser lagi, nilai CP-nya tetap 2, CPK-nya 0. Geser lagi, nilai CP-nya tetap 2, dan CPK-nya jadi negatif. Ya. Jadi nilai CP itu tidak mempertimbangkan posisi pemusatan, dia hanya mempertimbangkan variabilitas ya, karena sigmanya sama-sama 2 terus. Dan CPK baru mempertimbangkan dia pusatnya di mana, apakah di tengah-tengah atau bergeser-geser. Nah, lalu apa CP dan CPK itu? Nah, CPK itu bisa kita interpretasikan terkait dengan kapabilitas aktual atau pada saat ini, dan CP itu adalah kapabilitas potensial. Jadi, jika bisa diperbaiki, maka kapabilitasnya jadi di mana sih gitu ya. Makanya dia potensial. Di masa depan dia bisa seperti itu gitu ya kalau diperbaiki. Tapi aktualnya itu CPK. Di masa depan kalau diperbaiki itu bisa sebaik CP. Memang bisa diperbaiki ya, bisa ya. Misalkan kita punya proses yang bawah ini, CPK-nya minus 0,5, tapi CP-nya 2. Nah, dengan demikian proses yang bawah ini bisa kita geser menjadi yang atas dengan cara kalibrasi. Ya, jadi jangan lupa. Jadi ingat konsep presisi, konsep akurasi,
dan konsep kalibrasi. Dan ini yang biasa digunakan oleh customer supplier ya, si CP dan CPK ini. Kita akan lihat contohnya. Misalkan kita punya dua supplier A dan supplier B, dan setelah kita hitung nilai CPK dan CP-nya masing-masing adalah sebagai berikut. Untuk yang A, CPK-nya sama dengan 1, CP-nya sama dengan 1. Untuk supplier B, CPK-nya 0,5 dan CP-nya 2. Nah, pilih yang mana? Kalau misalnya harganya sama ya, aspek yang lainnya sama, pilih A atau B. Hasil analisisnya adalah supplier A saat ini lebih baik daripada supplier B ya. Karena CPK-nya lebih besar nih daripada B ya. Namun potensi perbaikannya terbatas. Kenapa? Karena aktualnya sudah sama dengan potensialnya. Jadi ini sangat sulit sekali lah untuk ditingkatkan lagi. Di sisi lain, supplier B itu mempunyai potensi menjadi lebih baik daripada supplier A karena CP-nya sama dengan 2. Meskipun saat ini tidak lebih baik dari supplier A karena CPK-nya lebih kecil daripada CPK A. Meskipun aktualnya 0,5, supplier B bisa dirubah atau diperbaiki menjadi 2, salah satunya dengan proses kalibrasi. Atau secara umum dilakukan quality improvement. Nah, makanya untuk komunikasi antar supplier dengan customer itu biasanya menggunakan istilah CP dan CPK. Yaitu penjelasan mengenai proses capability ratio yang off-center. Lalu apa yang bisa kita bungkus? Proses capability ratio for off-center process dapat dihitung melalui persamaan berikut. Ya, CPK sama dengan nilai minimum antara CPU dan CPL. Dan dapat diinterpretasikan sebagai berikut. CPK adalah actual capability dan CP adalah potential capability. Sekian saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.